Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Gending Alas Mayit, yaitu di bagian yang ketiga. Episode Radio Tengah Malam, Tabuh Waturingin. Kalian tahu musik gamelan? Sebuah musik dengan alunan nada yang mampu membuat pendengarnya merasa nyaman. Namun bagaimana kalau ada musik gamelan yang membawa kutukan? Cerita ini adalah kiriman dari teman lama saya yang bernama Cahyo. Desa Windualit, sebuah desa di pedalaman kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Sekilas, desa ini hanya terlihat seperti desa biasa seperti desa pada umumnya. Namun siapa sangka, saat ini terdapat kutukan yang menyerang desa itu. Ketika malam purnama tiba, seluruh warga sudah mengurung diri di rumah masing-masing, membaca doa dan menutup telinga, berharap saat itu bukan giliran mereka. Setelah matahari terbenam, sayup-sayup terdengar suara gamelan dari dalam hutan yang disebut Alas Mayit. Satu dari antara warga desa akan menarik kesetanan tanpa henti, memaksa tubuhnya untuk memutar seluruh sendi-sendi tubuhnya hingga patah dan berlari menuju hutan. Keesokan harinya, jasad orang itu akan muncul di mulut hutan dalam kondisi yang tidak utuh. Seluruh daya upaya sudah dilakukan, namun setiap tindakan malah menimbulkan korban yang semakin banyak. Kutukan ini bernama Gending Alas Mayit. Gila ini, cerita kiriman dari Cahyo. Sangat mengerikan kalau mengetahui kisah ini benar-benar terjadi. Buat para pendengar, saat ini Cahyo, Pak Le, dan teman-temannya sedang membantu untuk menghentikan kutukan Gending Alas Mayit ini. Yang saya kenal, mereka adalah orang-orang hebat yang selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, termasuk saya yang sempat ditolong oleh mereka. Apabila mereka sampai membutuhkan bantuan, tandanya ini adalah sesuatu yang gawat. Jadi, apabila ada yang mengetahui petunjuk mengenai Gending Alas Mayit, silakan hubungi saya di hotline telepon atau di media sosial. Oh ya, satu lagi yang penting. Mereka mencari petunjuk mengenai Tabuh Waturingin. Untuk malam ini sekian dari saya. Radio Tengah Malam undur diri. Oke, close. Ucap Dika dari luar ruangan. Aku membuka handsetku, menarik nafas sebentar, segera keluar ruangan. Aku bikin kopi dulu ya, Dek. Aku bikin kopi dulu ya, Dek. Kalau ada telepon masuk, tolong terima dulu, ucapku. Beres, nyanti dulu sana, jawab Dika. Aku pergi ke dapur mengambil gelas dan menyeduh kopi hangat. Sekilas, kejadian di pabrik gula terlintas kembali di pikiranku. Seandainya tidak ada Cahyo dan Pak Le, entah bagaimana nasib kami saat ini. Sebuah aroma kopi saat mampu menghilangkan lelaku seharian ini. Mungkin sudah belasan tahun semenjak aku bertemu mereka. Saat itu,
Cahyo hanya bocah SMP yang masih sering bermain dengan monyetnya. Aku penasaran seperti apa dia sekarang. "Gimana dek? Ada yang telepon?" tanyaku sambil mengambil Dika. "Ada, tapi rata-rata gak serius. Nawarin jasa lah, minta alamat desa lah," jawab Dika. "Ya sudah, kita juga udah tahu kalau bakal begini. Yang penting usaha dulu saja," lanjutku. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar menuju tempat ini, yang berujung pada pintu ruangan yang dibuka dengan buru-buru. "Ardian, woi!" teriak seorang. Tidak, ada dua lagi yang menyusul lagi dari belakang. Itu Didi, Ratno, dan Nizar. Kenapa kalian? Ngapain kalian kesini? Buru-buru lagi? Dikejar debt kolektor kamu?" tanyaku. "Enggak lah, aku dengar siaran kamu tadi. Itu benar cerita dari Cahyo. Aku langsung gas ke sini waktu tahu dia yang minta tolong," tanya Nizar. "Iya, Cahyo yang dulu dipanggil Panjul," jawabku. "Pokoknya kita harus bantuin dia. Kita utang nyawa sama dia," lanjut Didi. Dika terlihat sedang menerima telepon. Kali ini cukup panjang. Semoga saja ada informasi mengenai kutukan itu. Aku bikin kopi dulu ya," ucap Didi sambil menuju dapur. "Oke, sekalian bikinin juga nih buat 2 kurcaci," jawabku. "Beres." Kami santai sejenak. Terlihat Nizar dan Ratno sibuk dan HP-nya. Sepertinya mereka juga mencari informasi melalui internet dan media sosial. "Kalau info yang aku dapat, tabu itu berarti pemukul gamelan ya?" tanya Nizar. "Bisa jadi. Kalau benar, berarti emang berhubungan sama suara gamelan itu. Tapi pasti ada yang buat tabu itu jadi spesial," jawabku. "Batu Ringin, itu bisa jadi nama tempat," ucap Ratno. Kami berdiskusi cukup lama, namun tak ada gunanya. Semua yang keluar dari mulut kami hanya dugaan saja. "Ardian, ini tadi ada yang nelpon lagi. Kali ini kayaknya beneran," ucap Dika menghampiriku. "Ada info apa, Dik?" tanyaku. Sebenarnya nggak detail. Yang nelpon seorang perempuan yang aku namanya Ismi. Dia cuma bilang kalau mau tentang tabu Batu Waringin dan gending alas mayit, bisa datang ke desaku di selatan Pulau Jawa, cerita Dika. "Ya, kalau cuma begitu, bisa jadi orang iseng yang mau ngerjain kita," ucap Ratno dengan pesimis. Tapi terakhir dia ngomong, "Salam juga buat cowok yang sering ikutin Ardian." "Nadar," lanjut Dika. Aku melihat Dika dengan serius. Terlihat kedua temanku lainnya menatap curiga kepadaku. Gimana dia bisa tahu hantu Nandar masih ngikutin aku? Tanyaku pada Dika. "Aku nggak tahu, Dik. Bisa jadi dia emang tahu tentang hal gaib, makanya aku sampein ke kamu," ucap Dika sambil menyerahkan kertas tertulis alamat desa di selatan Pulau Jawa. "Ardian, setannya Nandar masih ngikutin kamu," ucap Nizar sambil berisik. "Iya, tapi ya udahlah, gak ganggu ini," ucapku. Suasana berubah menjadi hening. Kami sibuk dan HP masing-masing, sampai terdengar suara jendela yang dihantam dengan keras. Kami berlari mengambil jendela. Tidak ada satupun hal yang aneh,
Hanya angin kencang berembus dari luar. Namun, seakan kembali mendadak listrik ke seluruh ruangan mati. "Dik, mati lampu," tanyaku sambil menyalakan senter di handphoneku. "Sebentar, aku cek," jawabnya. Kami kembali duduk di sofa menunggu kabar dari Dika. Namun sekali lagi terdengar suara benda keras menghantam jendela. Namun kali ini tidak hanya itu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Entah dari mana asal suara itu. "Ardian, itu suara dari mana? Komputer kamu belum mati?" tanya Nizar. "Listrik mati, Nizar. Gimana komputer bisa nyala?" jawabku. Aku mencari asal suara gamelan itu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Di tengah gelapnya ruangan, terdengar suara pecahan kaca di dapur. "Didi, dia masih di dapur," teriak Ranto. Kami segera bergas berlari menghampiri Didi. Namun, suara gamelan terdengar semakin keras ketika kami mendekat ke sana. "Ada apa, Di?" Aku menyapa Didi yang terlihat membelakangi pintu dapur. Gelapnya ruangan membuat suasana semakin mencekam. Didi menoleh. Kami menyorotnya dengan cahaya lampu dari handphone. Namun, yang terlihat sungguh mengerikan. Sebuah gelas kaca pecah tergenggam di tangannya. Ia mengangkat dan masukkan ke dalam mulutnya yang sudah bercucuran darah. Mata Didi melotot dengan tajam, memandang kami sambil melumat pecahan kaca itu. "Di, jangan Di, stop Di," ujar Nizar yang segera menghentikan tangan Didi. Aku dan Ratno menyusul Nizar, menarik Didi dan menahannya di lantai, namun tenaganya terlalu keras. Didi berdiri sambil tetap menggenggam pecahan kaca di tangannya. "Kalian tidak usah ikut campur," Didi berbicara dengan suara yang mengerikan. Suara gamelan terdengar semakin kencang. "Ini peringatan. Gending alas mayit juga akan menghampiri kalian jika kalian ikut campur," ucap makhluk itu lagi. Setan itu tertawa dengan keras. Nizar dan Ratno terlihat ketakutan di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya kecil. "Ardian, gimana nih? Kalau gini terus Dika bisa celaka," ucap Nizar. Aku berpikir sejenak. Teringat korek api pemberian Pak Le masih tersimpan di tasku. "Ratno, Nizar, tahan Didi sebisa kalian," perintahku pada mereka. Aku segera berlari keluar rekaman, mencari tasku dan segera membawanya kembali ke ruang dapur. Terlihat Ratno dan Nizar kewalahan menahan Didi. Sebuah korek api dengan ukiran kuno dikeluarkan dari tas. Pemantiknya cukup keras, namun aku tetap berhasil menyalakannya. "Nizar, mundur," ucapku pada Nizar yang masih menahan Didi. Terlihat dari sudut-sudut ruangan makhluk halus bermunculan. Begitu juga Nadar yang ada di belakangku. Singkirkan benda itu," ucap Didi meringkuk di ujung ruangan. Makhluk itu terganggu dengan cahaya dari api ini. Perlahan terlihat sosok makhluk bertubuh serba hitam mengenakan pakaian sinden keluar dari tubuh Didi. "Ini peringatan, atau kalian juga akan mati," ucap makhluk itu pergi menjauh dari ruang yang diselimuti oleh cahaya korek api itu. Suasana mulai tenang, disusul dengan listrik yang mulai menyala. Kami membopong Didi
dan membawanya ke ruang tamu. "Dik, tolong P3K," ucapku pada Dika. Itu Didi kenapa?" tanya Dika sambil menyerahkan kotak obat. "Kesurupan, kayaknya. Urusan yang kita lakuin ini benar-benar bahaya," jawabku. "Tapi kenapa Didi yang langganan kesurupan ya?" tanya Dika dengan polos. Kami menoleh ke arah secara serentak seolah setuju dengan ucapannya Dika. "Iya Dik, kok kamu melulu yang kesurupan? Kenapa sih kamu?" tanyaku. "Aduh, mana aku tahu. Besok-besok gantian kamu pada saja, aku ikhlas," jawabnya dengan wajah yang menahan sakit. "Di, oke lah, amit-amit," jawab Ratno sambil mengikatkan perban di tangan Dika. "Besok aku mau coba nyamperin lokasi yang Dika kasih tadi. Siapa tahu bisa dapat tunjuk," ucapku. "Aku ikut. Pokoknya aku bantu sampai selesai," ucap Nizar. "Iya, kita semua ikut," sambung Didi juga. "Kamu udah babak belur kayak gini, mendingan standby saja di sini sama Dika. Biar aku dan Nizar sama Ratno yang kesana," ucapku melarangnya Didi. Esok harinya, kami berkumpul kembali di studio. Dika dan Didi bertugas memantau informasi dari telepon dan medsos, dan sisanya berangkat menuju suatu desa di selatan Pulau Jawa. Perjalanan menuju tempat tersebut tidak terlalu lama. Hanya saja saat mendekati lokasi medan semakin berat. Jalanan tidak ditutup dengan aspal sepenuhnya. Sepanjang jalan dihiasi dengan hutan-hutan jati yang tersusun rapi. "Ini bro lokasinya," ucap Nizar kepadaku. "Yakin? Udah benar sesuai di peta?" Aku memastikan sekali lagi. "Benar, tinggal kamu cari perempuan yang telepon kemarin. Siapa namanya?" "Ismi," lanjut Nizar. Segera aku turun dari mobil dan menanyakan mengenai perempuan bernama Ismi pada warga yang lewat. Ia menunjuk pada sebuah rumah kayu di sudut desa. "Di sana rumahnya. Katanya mobil masih bisa masuk kok," ucapku pada Nizar. Kami melanjutkan perjalanan dan berhenti pada sebuah rumah kayu dengan lahan yang cukup luas. Terlihat seorang wanita masih muda sedang menjemur pakaian di halaman rumah itu. "Permisi Mbak, benar ini rumah Mbak Ismi?" tanyaku sesopan mungkin. "Iya, saya sendiri. Saya Ismi. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menjawab dengan sopan. "Kami dari radio tengah malam." "Bener, kemarin Mbak Ismi yang nelpon?" tanyaku sekali lagi. "Oh, Mas Ardian ya? Masuk dulu Mas. Maaf rumahnya berantakan," ucap Ismi dengan mempersilahkan kami masuk. Sebuah rumah tua, namun tidak kumuh. Rumah yang terawat dengan baik. Hawa syuk tetap terasa, walau di tengah panasnya udara siang hari. Secangkir teh hangat disajikan kepada kami. Tak terlihat orang lain selain Ismi di rumah ini. "Mbak Ismi, terima kasih kami sudah disambut. Maaf, saya kelancang. Tapi mungkin Mbak Ismi bisa menceritakan yang Mbak Ismi tahu mengenai gending alas mayit maupun tabu waktu ringin." Nizar mencoba membuka pembicaraan. "Masnya istirahat dulu saja, diminum tehnya. Yang cerita nanti bukan saya. Tunggu sebentar ya," ucap Ismi dengan sopan dan meninggalkan kami.
Kami menurut dan menikmati cangkir teh yang disediakan oleh Ismi. Seorang kakek tua berjalan perlahan menghampiri kami. Ismi terlihat menggandengnya berjalan dengan hati-hati dan mendudukkannya di dekat kami. Ini kakek saya, Mbak Rusman. Dia yang akan menceritakan semuanya, jelas Ismi pada kami. Mbak Rusman memperhatikan kami satu persatu. Sepertinya dia juga menyadari keberadaan hantu Nandar yang terus mengikutiku. Kami merapikan posisi duduk dan memberikan senyum seramah mungkin kepada Mbak Rusman. Setelah kalian tahu semuanya, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Mbak Rusman kepada kami. Kami hanya mencari informasi, Mbak. Teman kami di Jawa Tengah, mereka yang ahli soal gaib yang akan mencoba menghentikan kutukan itu, jelasku pada Pak Rusman. Bagus, jika kalian yang ikut campur, sudah pasti kalian mati, ucapnya. Kami sangat mengerti akan hal itu, namun setidaknya aku harus mendapatkan informasi yang bisa membantu Cahyo. Menginaplah semalaman di sini. Nanti malam kalian akan tahu semuanya, ujar Mbak Rusman. Kami saling menoleh dan sepakat menyetujui ucapan Mbak Rusman. Cara mereka menyebut kami terasa sangat tulus, hingga kami tidak sedikit pun merasa curiga kepada mereka. Kami melalui siang hari dengan berbincang-bincang hal-hal kecil. Ismi pun menyediakan keperluan kami, mulai dari makanan dan air untuk mandi. Semua berjalan normal, hingga akhirnya malam pun tiba. Kami menyelesaikan makan malam kami. Malam yang redup di ruangan ini cukup menyurutkan penglihatanku. Aku membereskan piring sisa makan malam tadi dan mengumpulkannya di bawah belakang rumah. Sebelum sempat kembali ke depan, pintu belakang rumah terbanting dan keras. Sebuah bayangan hitam mencoba masuk ke dapur melalui pintu belakang. Semakin lama semakin mendekat. Aku mengawasi dengan hati-hati. Lampu pawon mulai menerangi bayangan yang mendekati itu. Ternyata itu adalah Mbak Rusman. Sayup-sayup suara gamelan terdengar, persis seperti di studio kemarin. Mata Mbak Rusman terbelalak dengan mengerikan ke arahku dan mulai menggerakkan tubuhnya perlahan. Ismi, Nizar, Ratno. Aku memanggil orang di rumah untuk membantuku. Mereka segera datang menghampiriku. Namun Mbak Rusman keluar menuju halaman dan menari dengan lincah. Kami mengejar Mbak Rusman. Cahaya bulan purnama menyinari pekarangan. Mbak Rusman menari dan terus menari. Ismi masuk ke rumah dan keluar membawa sebuah gong kecil di tangannya dan sebuah pemukul. Ismi, itu Mbak Rusman kenapa? Tanya Nizar. Ini yang akan kalian ingin tahu. Kutukan Keding Alas Mayit. Mbak Rusman dulunya berasal dari desa Windu Alit. Sebenarnya kutukan itu bisa sirna. Namun entah beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba saat bulan purnama, buat jadi seperti itu. Cerita Ismi kepada kami. Mbak Rusman menari dengan mengerikan. Ia mencoba memutar kepalanya hingga hampir patah. Namun, sebelum itu terjadi, Ismi memukul gong kecil yang menggantung di tangannya. Suara mendengung panjang terdengar dari benda itu. Mbak Rusman terlihat menghentikan tariannya, namun ia mencoba bangkit untuk menari lagi. Sebelum itu terjadi, Ismi kembali memukul gong itu.
hingga gerakan Mbak Rusman bisa tertahan. Hal itu terjadi berulang kali hingga Mbak Rusman tak sadarkan diri. Kami menggendong tubuh Mbak Rusman ke dalam rumah. Ismi menyiapkan segelas minuman rempah-rempah untuk diberikan kepada Mbak Rusman dan segera menghampiri kami. Dulu, sewaktu muda, Mbak Rusman hidup di desa Windualit. Saat desa itu terkena kutukan, Mbak Rusman adalah salah satu warga yang membantu menghentikan kutukan itu. Tapi, karena tidak ingin mengambil risiko, Mbak Rusman memilih untuk meninggalkan desa. Cerita Ismi. Terlalu mengerikan, sesuatu yang dihadapi Cahyo dan Pak Ale kali ini benar-benar mengerikan. Ismi, bantu Mbak, ucap Pak Rusman mencoba menghampiri kami dengan tubuhnya yang lemah. Serentak kami berdiri membantu memegangi Mbak Rusman dan mendudukannya di posisi yang nyaman. Ismi, serahkan gong dan pemukulnya ke mereka, perintah Mbak Rusman. Kami saling menoleh. Ismi terlihat tidak setuju. Tapi Mbak, nanti kalau kumat lagi, ucap Ismi. Sudah, relakan saja. Mbak juga nggak tahu bisa hidup sampai kapan. Mereka lebih butuh itu, ucap Mbak Rusman dengan suara yang lemah. Pemukul itu adalah tapu waringin. Ujungnya dibuat menggunakan kayu pohon beringin yang sudah menjadi batu. Dan gong itu hanya gong biasa, cerita Mbak Rusman. Kami memperhatikan benda yang diserahkan kepada kami. Kami berpikir keras, seandainya ini kami bawa, apa Mbak Rusman bisa melewatkan purnama berikutnya? Enggak Mbak, kita nggak bisa bawa benda ini. Mbak butuh ini, ucapku. Walaupun ini adalah tapu waringin, ini tidak cukup untuk membersihkan kutukan di desa Windualit. Orang yang minta bantuan kalian harus membuat kembali tapu yang lebih besar dari batu pohon beringin yang ada di sebuah sendang di alas mayit. Dan kalian harus bawa ini agar bisa sampai ke sana hidup-hidup. Mbak Rusman melanjutkan ceritanya tanpa mempedulikan pendapat kami. Ismi telah sedih. Ia mengerti maksud Mbak Rusman, namun belum siap apabila harus kehilangan kakaknya itu. Aku mengambil telepon genggamku, mencoba menghubungi Cahyo dan menceritakan mengenai kejadian malam ini kepadanya. Awalnya Cahyo sependapat dengan kami, namun tiba-tiba telepon disambungkan kepada seorang wanita. Mbak Rusman, ucap wanita dari telepon Cahyo. Mbak, kulo Sekar, anak Pak Sardi, ucap wanita itu sekali lagi. Sardi sudah punya anak, ucap Mbak Rusman dengan sedikit senyum muncul di wajahnya. Iya Mbak, Bapak sering cerita kalau Bapak belajar ngaji dari Mbak Rusman, sesepuh yang pernah nyelamatin desa Windualit, cerita Sekar. Piye kabar Sardi dan Sekar? Masih rajin ngaji, ucap Mbak Rusman dengan semangat walau dengan tubuhnya yang lemah. Masih Mbak, Bapak masih rajin banget. Sekarang Bapak masih di desa, nyoba bantuin sebisanya di sana, jawab Sekar. Mata Mbak Rusman berkaca-kaca. Ia terlihat sedang mencoba mengingat tentang masa lalunya. Nardian, Cahyo, kamu harus bawa benda ini. Kamu harus selamatkan desa Windualit. Selamatkan Sekar dan semua orang di sana, Mbak Rusman berkata dengan paksaan.
Sepertinya aku mengerti yang diinginkan Mbak Rusman. Setidaknya, mungkin ia bisa menyelamatkan desa asalnya yang ia sayangi, walau harus mengorbankan sisa umurnya. Baik Mbak Rusman, amanah Mbak saya terima. Benda ini akan saya bawa ke Cahyo dan Sekar, ucapku. Berarti kalau gitu, umur Mbak Rusman cuma tinggal 1 purnama lagi, Ratno memastikan kepadaku. Enggak, hanya Tuhan yang berhak menentukan umur manusia, bukan demit-demit itu, jawab Mbak Rusman. Aku mengambil tasku, memasukkan gong dan tapu atau waringin ke dalam tas. Ismi, Mbak Rusman, setidaknya tolong terima pemberian saya ini. Sebuah korek api dengan motif kuno, pemberian Pak Ali dulu kuserahkan kepada mereka. Ada kekuatan pada korek api ini. Kamu yakin? Ujar Mbak Rusman. Saat purnama datang lagi, dan Mbak mulai seperti tadi. Coba kamu nyalakan ini. Benda ini sudah menyelamatkan berkali-kali. Semoga bisa menolong kalian juga, ucapku. Nisar mendekatiku seolah kurang setuju. Ardian, kamu yakin? Tanyanya dengan berbisik. Nisar tahu benar bagaimana benda itu menyelamatkannya di pabrik gula. Iya, aku yakin. Pale pun pasti juga tidak keberatan, jawabku. Ismi menerima korek api pusaka pemberian Pale. Kami menutup perbincangan kami dan beristirahat. Paginya, kami izin pamit ke Mbak Rusman dan Ismi. Kami berjanji suatu saat akan mampir kembali kemari, setidaknya sebelum purnama berikutnya. Namun sebelumnya, kami harus mengantarkan benda ini ke Cahyo dan Pak Le. Semoga saja ini bisa benar-benar berguna untuk mereka. Sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.